warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang akuntansi pembiayaan murabahah. Nah, di sini pengertian murabahah di sini terdapat di dalam beberapa PSAK. Salah satunya itu PSAK nomor 59. Nah, kesimpulan dari PSK tersebut yaitu murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli, yang mana di dalam bank syariah ini itu suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah. Kemudian murabahah di sini dapat diberlakukan berdasarkan dua tempat. Yang pertama yaitu murabahah dengan pesanan, yang kedua murabahah tanpa pesanan. Nah, murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan ini itu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Kemudian dalam murabahah pesanan ini terdapat dua sifat. Yang pertama mengikat dan tidak mengikat. Nah, dalam murabahah pesanan mengikat ini pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Kemudian dalam murabahah tanpa pesanan ini itu penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan adanya pemesanan dari pembeli. Kemudian terdapat ketentuan umum murabahah dalam perbankan syariah yang diatur di dalam Fatwa DSN 4 DSN MUI 4 tahun 2000, yang mana bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Kemudian tidak diharamkan oleh syariat Islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Kemudian bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dan ketentuan-ketentuan umum murabahah lainnya. Ketentuan mudharabah kepada nasabah. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembeli suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membelinya karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika pedagang barang diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli mudharabah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian ketentuan pegadaan barang dan diskon mudharabah. Ketentuan pegadaan barang. Jika pegadaan barang diwakilkan, jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli mudharabah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Harga pokok barang menjadi harga barang ditambah biaya yang dikeluarkan hingga barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan margin. Ketentuan diskon mudharabah. Jika dalam mudharabah bank mendapat diskon dari supplier, maka diskon ini adalah hak nasabah. Jika diskon setelah akad, maka pembagian diskon sesuai perjanjian dalam akad. Jika tidak ada perjanjiannya, maka diskon dianggap sebagai pendapatan. Ketentuan sanksi atau denda. Sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang tidak mampu disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikat baik boleh dikenakan sanksi. Sanksi bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial. Pengakuan dan pengukuran piutang mudharabah. 1. Pada saat peroleh, aset mudharabah diakui sebagai persediaan sebesar biaya peroleh. 2. Pada saat akad, piutang mudharabah diakui sebesar biaya perolehan aset mudharabah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, dinilai sebesar nilai yang dapat direalisir, yaitu jumlah piutang mudharabah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu atau kerugian piutang. Diskon atau potongan pembelian. Potongan pembelian dari pemasok jika terjadi sebelum akad. Apabila potongan pembelian setelah akad terjadi dan setelah diperjanjikan sesuai akad yang disepakati,
maka bagian yang menjadi hak nasabah dikembalikan kepada nasabah. Apabila potongan pembelian terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan di awal, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain-lain. Keuntungan mudharabah. Keuntungan mudharabah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tunggu yang tidak melebihi 1 tahun, di mana risiko penagihan kas dari piutang mudharabah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Pengakuan keuntungan mudharabah jika dilakukan secara teguh yang melebihi 1 tahun, maka keuntungan mudharabah tersebut diakui seluruhnya pada saat penyerahan barang sepanjang risiko dan upaya penagihan kecil. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besar kas yang berhasil ditagih dengan menggalikan persentase terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Contoh, biaya perolehan Rp 800 dan margin keuntungan 200. Pembayaran diangsur selama 3 tahun. Total angsuran pokok keuntungan 1, 500, 400, 100, 300, 240, 600, 200, 160, 40. Keuntungan diakui saat seluruh piutang mudharabah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan apabila risiko piutang tidak tertagih cukup besar. Dalam praktek ini, hal ini terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai dan penagihan kasnya atau macet. Bank sebagai penjual. Pada saat perolehan, aset mudharabah diakui sebagai persediaan besar biaya perolehan. Keuntungan mudharabah diakui. Pada saat itu terjadi akad mudharabah jika dilakukan secara tunai atau secara tunggu sepanjang masa angsuran mudharabah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan selama 1 akad secara profesional. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset mudharabah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang, time value of money, tidak diperkenakan karena tidak diakomodasi dalam kerangka dasar. Pengukuran dan pengakuan uang muka adalah sebagai berikut. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, dan jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Pengukuran aset mudharabah setelah perolehan adalah sebagai berikut. A. Jika mudharabah pesanan meningkat, dinilai besarnya biaya perolehan. B. Jika mudharabah tanpa pesanan atau mudharabah pesanan tanpa meningkat. Kemudian penyajian, piutang mudharabah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang mudharabah yang diakui. Penyisihan kerugian piutang mudharabah tangguh disajikan sebagai pengurangan piutang mudharabah. Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada A. Harga perolehan aset mudharabah. B. Janji pemesanan dalam mudharabah berdasarkan pemesanan sebagai kewajiban atau bukan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Bank sebagai pembeli. Hutang yang ditimbun dari transaksi mudharabah tangguh diakui sebagai hutang mudharabah sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. Beban mudharabah tangguh diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang mudharabah. Potongan pembeli yang diterima setelah akad mudharabah, potongan pelunasan, dan potongan hutang mudharabah sebagai pengurangan beban mudharabah tangguh. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat membeli akhir bata membeli barang diakui sebagai kerugian. Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada 1. Harga perolehan aset mudharabah. 2. Janji pemesanan dalam mudharabah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Pemaparan selanjutnya yakni mengenai akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah di sini harga barang diakui sebagai aset murabahah sebesar biaya perolehan, potongan harga dari pemasok diakui sebagai pengurangan biaya perolehan atau aktiva murabahah. Gambarnya sesuai dengan yang tertera di gambar. Kemudian di situ dapat aktiva tersedia untuk dijual untuk merubah pesan mengikat dinilai sebagai biaya perolehan dan penurunan nilai aktiva. Kemudian terdapat murabahah tanpa pesan atau pesan tidak mengikat, di mana di situ terdapat nilai terendah dan nilai bersih. Kemudian di situ terdapat harga pokok yang dibukukan pada perkiraan aset murabahah, margin atau dicatat pada perkiraan margin murabahah ditangguhkan, dan harga jual dicatat pada perkiraan piutang murabahah. Kemudian di sini tertera gambarnya sesuai ada di PowerPoint. Selanjutnya yakni piutang murabahah. Saat akad diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, akhir periode dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi atau piutang penyisihan. Kemudian ada keuntungan murabahah, akad berakhir sama dengan periode LK saat terjadinya akad melampaui satu periode LK secara proporsional. Kemudian terdapat potongan pembayaran yang mana saat penyelesaian bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Setelah penyelesaian bank menerima dulu pelunasan, kemudian bank membayar potongan. Kemudian di sini terdapat urbun atau uang muka atau DP yang mana diakui sebagai uang muka pembelian. Apabila barang jadi dibeli nasabah maka diakui sebagai pembayaran piutang. Apabila barang batal dibeli nasabah dikembalikan setelah diperhitungan kerugian bank. Nah, di sini jika terdapat denda maka diakui sebagai dana sosial atau qardul hasan. Kemudian di sini terdapat contoh, semisal harga perolehan 110.000, maka debitnya persediaan atau aset murabahah 110.000, kredit rekening masuk atau kas sebesar 110.000. Nah, di sini jika terdapat potongan di sini dapat masuk sebesar 10.000, maka yang didebit adalah rekening pemasok sebesar 10.000 dan kreditnya adalah persediaan atau aset murabahah sebesar 10.000. Kemudian di sini dapat murabahah pesanan mengikat yang mana aset murabahah misal diketahui 110.000 turun menjadi 100.000 dikarenakan usang atau rusak dengan harga jual 120.000. Maka yang didebit adalah piutang murabahah sebesar 120.000. Kemudian debitnya beban kerugian aset murabahah sebesar 10.000, kreditnya aset persediaan murabahah sebesar 110.000 dan kredit lagi margin murabahah ditangguhkan sebesar 20.000. Kemudian murabahah tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat. Di sini terdapat nilai perolehan 100.000, nilai bersih realisasi 110.000, maka nilai jualnya 120.000. Didebit yaitu piutang murabahah 120.000, kredit asetnya 100.000, kreditnya margin murabahah ditangguhkan sebesar 20.000. Nah, kemudian di sini terdapat akuntansi syariah. Akuntansi syariah di sini ada dua bagian. Yang pertama tadi ada aset, yang kedua yakni ada jual beli. Contohnya seperti di gambar, yakni ini ada bank, ini ada nasabah yang mana mereka melaksanakan penyerahan barang, di mana bank menyerahkan barang kepada nasabah, dan di sini terdapat dua jalur, yakni bisa dengan jual beli atau angsuran cicilan. Nah, kemudian di sini terdapat akuntansi murabahah uang muka atau denda. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika barang diterima, maka debitnya kas atau rekening nasabah, kreditnya uang muka nasabah murabahah sebesar 12.500. Jika barang jadi dibeli, maka debitnya adalah uang muka nasabah murabahah dan kreditnya piutang murabahah sebesar 12.500. Jika barang tidak jadi dibeli, kerugian bank di sini semisal 7.500, maka debitnya adalah uang muka nasabah murabahah sebesar 12.500, kreditnya kerugian bank sebesar 7.500 dan kreditnya lagi kas atau rekening nasabah sebesar 5.000. Nah, kerugian bank di sini semisal 20.000, maka debitnya adalah uang muka nasabah murabahah sebesar 12.500, kredit piutang nasabah sebesar 5.000 dan kredit kerugian bank sebesar 7.500. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.